Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia, dan doa saudara-saudara semua di dalam keadaan yang baik, sehat, dan Allah rahmati semuanya. Jadi saudara-saudara, alhamdulillah saya 2-3 hari agak tidak begitu sehat, tapi hari ini alhamdulillah Allah rahmati dan berkat doa saudara-saudara saya di dalam keadaan yang baik, sehat selalu dan dirahmati Allah. Karena mereka yang belum divaksin, sila hadir di KDCA dan pastikan Anda menerima suntikan vaksin. Dan ini sebenarnya untuk keselamatan tubuh badan kita, dan tubuh badan kita perlu kekuatan untuk melawan penyakit virus corona. Dan pastikan setiap hari Anda telan vitamin C untuk memperkuatkan tubuh kita. Karena saya perhatikan bahwa 2-3 hari ini memang ramai yang meninggal, walaupun COVID agak menurun ke 12.000, tetapi kita kena berhati-hati. Dan 2-3 hari saya mendengar ada beberapa varian yang melebar sudah di Sabah, dan ini cukup berbahaya. Kadang-kadang teman-teman kita dalam sehari dua masih ketawa dan tiba-tiba kita dengar meninggal, dan ini yang cukup menduka citakan kita. Jadi karena itulah setiap orang harus divaksin, dan mudah-mudahan bila sampai 90%, jadi sekurang-kurangnya kematian yang berlaku di kalangan orang-orang kita di Sabah ini agak kurang. Dan mudah-mudahan juga kita bebas bergerak kemana-mana, dan boleh saja kita kopi-kopi di kedai India sambil makan roti telur. Dan saya rindu sangat suasana seperti ini, dan sekian lama sudah tidak merasakan keseronokan bersama kawan-kawan, bersama teman-teman, minum kopi sambil timbang soal politik dan bermacam hal, termasuklah sastra budaya. Sudah tidak ada pertemuan-pertemuan. Dan saya sebenarnya lalu rindu suasana seperti ini. Dan bila suasana seperti ini tidak kita rasakan lagi nikmatnya, maka saya kira saban waktu kita selalu berada di rumah, jadi kita kehilangan sesuatu yang kita nikmati selama ini. Dan karena itulah kerinduan itu selalu ada di sekitar kita. Kadang-kadang untuk ketemu keluarga pun agak susah karena masalah COVID ini. Dan COVID walaupun tidak nampak, tetapi dia boleh merusakkan seluruh dunia dan juga ekonomi kita terkait, dan menyebabkan orang begitu susah. Dan ini sebenarnya adalah cabaran yang didatangkan oleh Allah, karena kita sekian lama tidak ingat kepada Allah, dan akhirnya kerusakan-kerusakan yang berlaku di dunia ini adalah sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan bila kita membaca soal Jakarta misalnya, dan saya meneliti keadaan di Jakarta, karena Jakarta ini semacam kampung halaman saya yang kedua selain Sabah. Dan setiap tahun tanah di Jakarta itu menurun 7 cm. Dan menurut kajian yang saya baca, dan Presiden Amerika pun mengatakan bahwa dalam masa 10 tahun Jakarta akan tenggelam. Dan bayangkan di Jakarta ada hampir 15 juta penduduk. Artinya hampir separuh dari penduduk Malaysia ini tinggal di Jakarta. Dan Jakarta itu ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian Utara, dan segala macam. Kalau Anda
tinggal di Jakarta Utara dan kemudian ada istri misalnya di Jakarta Selatan, pasti tidak akan kenal karena penduduknya yang begitu padat. Dan kenapa Jakarta itu menurun setiap 1 tahun 7 cm? Bayangkan kalau 10 tahun Jakarta menurun dan akhirnya Jakarta akan tenggelam. Karena ada masjid di Pena, dekat pantai, kemudian dulu di tanah keras, kemudian sekarang sudah menjadi lautan. Jadi ini keadaan yang berlaku di Jakarta, dan itu sebab bahwa penduduk Jakarta kemungkinan akan pindah ke lain tempat. Dan itu sebab juga Jakarta telah memutuskan bahwa Kalimantan akan menjadi pusat. Jakarta itu sendiri akan menukar Jakarta itu ke Kelantan, dan ini kita lihat karena keadaan-keadaan yang berlaku. Dan kenapa hal-hal ini berlaku, dan diantaranya yang saya baca dan kajian bahwa kebanyakannya air di Jakarta itu mereka sedut dari bawah 200 meter, dan kemudian air itu disedut, akhirnya Jakarta menurun. Dan itu sebab di dalam masa 10-20 tahun Jakarta akan tenggelam, dan tidak heran kalau menjadi lautan. Dan kemudian di Sabah ini pula kita lihat bagaimana banjir ada di mana-mana, bukit diruntuhkan dan kemudian bukit runtuh dan ada kematian berlaku di mana-mana. Ini sebabnya bahwa sungai bila keadaan Allah telah menjadikan bukit gunung untuk mengelak keadaan ini, kemudian bukit diruntuhkan, kemudian mengalir tanah-tanah itu ke sungai, akhirnya sungai menjadi kecil dan kemudian semakin sempit, dan akhirnya bila hujan datang turun dari bukit kemudian banjir melanda seperti apa yang berlaku di Membakut misalnya. Dan ini sebenarnya di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa ini adalah perbuatan tangan manusia yang nakal sendiri. Dan ditambah lagi suasana keadaan panas. Bila keadaan panas dunia ini, kesan bahwa akhirnya di Antartika gunung es itu runtuh, dan kemudian bila keadaan diruntuh di situ maka dunia menjadi panas. Dan itu tidak heran bahwa kiamat akan terjadi dalam di sekitar mungkin abad ini, karena ini sudah dinyatakan ataupun diperkatakan oleh Nabi Muhammad SAW akhir zaman, bahwa banyak hal-hal yang akan berlaku di dunia ini, itu tanda-tandanya kiamat akan ada, dan kemudian akan turun Dajjal, Imam Mahdi, dan ini akan terjadi. Dan karena itu selalu saya katakan bahwa apa saja yang kebaikan yang harus kita lakukan untuk nanti amal itu kita bawa ke akhirat. Dan itu sebab saya katakan bahwa bila kita berpolitik, kita menjadi pemimpin, bahwa yang harus kita utamakan ialah kepentingan rakyat. Dan kita melihat bahwa di Sabah ini cukup sedih bahwa di antara 10 negeri, bahwa Sabah ini ada 9 atau 8 daerah yang termiskin sekali, di samping hanya Sarawak satu daerah. Tetapi di Sabah Kudat misalnya, Kinabatangan, Tungut, kemudian Kota Merudu, kemudian Sok dan Nabawan, ini negeri ataupun daerah yang termiskin sekali, sedangkan ini dipimpin oleh yang berhormat dari kalangan barisan nasional yang sudah berpuluh tahun, tetapi tidak ada perubahan, dan kemiskinan itu terus berlaku di kalangan rakyat Sabah. Dan ini yang cukup saya katakan bahwa sepatutnya pemimpin yang sudah diamanahkan oleh rakyat harus mengutamakan ini dan usaha sekuat mungkin untuk mengatasi kemiskinan. Dan tidak mungkin ini tidak dapat dilaksanakan, karena kita tahu bahwa Sabah ini adalah sebuah negara yang cukup kaya dengan sumber asli yang pelbagai, dan hampir 137 bilion kita dapatkan dari sumber bumi Sabah.
Tetapi kita mendapat anugerah yang termiskin sekali di Malaysia. Dan bagaimana pemimpin-pemimpin yang kita amanahkan, yang selalu berusaha memperkatakan perjuangan untuk rakyat semata. Tetapi perjuangan demi rakyat itu hanya reka, hanya kata-kata omong kosong yang dilontarkan oleh para pemimpin kita di Sabah ini. Dan ini kadang-kadang cukup menyedihkan. Dan apakah mereka tidak peka tentang kemiskinan orang-orang Kedazan, orang-orang dusun misalnya, ataupun orang-orang Brunei, ataupun orang-orang Paitan di sebelah Pengut misalnya, ataupun di Pitas, yang cukup menyakitkan hati tentang kehidupan mereka. Sebetulnya pemimpin-pemimpin misalnya yang ada di Pitas, Air Peleman, ataupun Kota Merudu yang di bawah kepimpinan Barisan Nasional harus melihat suasana ini. Dan mustahil dalam masa hampir 57 tahun kononnya kita merdeka, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Malah negara kita Malaysia ini cukup memalukan keadaannya. Lainlah kalau negeri-negeri yang lain seperti yang ada di Semenanjung itu, mereka miskin termiskin, tetapi Sabah mempunyai sumber yang begitu banyak. Kata Naspazi, katanya hitam putih masa depan Sabah di tangan Sabahan itu sendiri, dan bukan di tangan Kuala Lumpur. Dan apa yang dikatakan oleh Naspazi itu memang benar, bahwa dia ini adalah seorang penulis yang cukup saya kagumi, menulis beberapa buah buku tentang Sabah ini, dan untuk memberikan kesadaran. Walaupun beliau ini menulis beberapa hal, bercakap di laman sosial dan segala macam, dimaki hamun, tetapi semangatnya terus membara untuk memperjuangkan Sabah itu, bahwa untuk mendapatkan pahala beramal bukan semata-mata sholat ataupun bersedekah, tetapi melalui penulisan, melalui kata-kata kita untuk memberikan kesadaran kepada rakyat Sabah supaya sadar bahwa diri mereka itu sebenarnya dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin Kuala Lumpur. Tapi bukan semua pemimpin, hanya sebilangan, mungkin beberapa orang yang mengaut keuntungan dan berdalih untuk melaksanakan ME63. Dan ini sebenarnya cukup menyedihkan rakyat Sabah. Dan ini selalu saya pikirkan bersama teman-teman Naspazi, kemudian yang lain-lain itu, pemimpin-pemimpin ini selalu dibangkitkan dan disuarakan. Walaupun kami selama ini sebagai pejuang selalu dimaki hamun, dikutuk, hina, dan segala macam, tetapi kami tidak pernah membalas makian ini, karena tugas untuk memberikan kesadaran kepada negara bangsa, khususnya orang Sabah, sesuatu yang mudah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, walaupun dia seorang maksum misalnya, tapi perjuangannya tidak pernah berhenti, dan setiap saat dari sejak dia lahir sehingga dia dewasa dan berjuang di dalam Islam terus dimaki hamun, difitnah dan dikutuk, tetapi dia tak peduli. Walaupun dimaki hamun, dihina, tapi dia hanya terus membiarkan dan mendoakan orang yang memaki dan mengutuk itu, dibiarkannya begitu saja, karena dia tahu bahwa Allah memberikan jalan yang benar. Nah, jadi saudara-saudara, itu diantara intro yang saya perkatakan pada malam ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudara Mushan, Assalamualaikum Datu, dan kemudian yang lain-lain, supaya saudara-saudara di dalam keadaan yang sehat, berbahagia. Dan kita mengharapkan kita akan ketemu kopi-kopi nanti kalau sudah mengizinkan dan kesehatan kita selalu bersahabat. Nah, jadi saudara-saudara, bila saya selalu meneliti persidangan Parlemen di Kuala Lumpur, dan kemudian melihat melalui YouTube misalnya, bahwa kualiti perbincangan di Parlemen sekarang ini bukan lagi seperti zaman dulu. Kemudian ada Judin yang selalu mengacau ataupun mengganggu orang-orang yang bercakap dengan kata-kata yang selalu remeh-temeh, tidak berkualiti langsung. Tetapi sekarang ini sudah berbeda, tidak lagi seperti dulu, dan ucapan-ucapan
yang dilontarkan penuh dengan politik, dan ini yang kita harapkan bahwa mereka mengutarakan isu-isu yang penting untuk rakyat Malaysia. Dan saya lihat ada satu perkembangan yang terbaik, dan itu sebab bahwa saya kira apa yang diperkatakan Agung ialah satu perubahan politik, bahwa bila kita berhujah penuh dengan kajian dan segala macam. Dan saya melihat pembangkang yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dan teman-teman, bahwa saya lihat banyak menteri-menteri yang bercakap bintang pukang tak menentu, dan kadang-kadang yang aneh dia lain yang disoal, lain yang dijawab. Dan ini sebab saya selalu membangkitkan bahwa kadang-kadang dalam politik ini, bahwa ramai orang yang mencoba untuk menjadi calon misalnya, dan kadang-kadang orang-orang Sabah ini begitu gairah untuk menjadi calon pilihan raya dan mengidamkan sebagai yang berhormat, tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana setelah mendapat title yang berhormat dan bagaimana mereka berhujah di parlemen berhadapan dengan tokoh dan pakar-pakar ekonomi, apalagi di dalam itu memang mereka itu adalah kalangan yang bijak dan membaca banyak buku, seperti juga Abraham Lincoln misalnya, dan dia tidak mempunyai pendidikan, hanya lulus sekolah tingkat darjah 5, tapi dia banyak membaca buku-buku ilmu undang-undang. Misalnya dia berjalan kaki kemudian naik kuda berkilometer jauhnya untuk mendapatkan buku undang-undang, walaupun beliau tidak berkelulusan daripada universiti, tapi kesan dia banyak membaca buku undang-undang dan pelbagai ilmu. Maka dia ketika berhujah cukup hebat, dan musuh-musuhnya cukup mengagumi Abraham Lincoln. Dan itu sebab untuk menjadi pemimpin harus banyak membaca buku, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini. Ada hampir 50.000 judul buku-buku, termasuk undang-undang, termasuk budaya, sosiologi dan segala macam. Dan saya sendiri menulis hampir 30 buah buku, dan itu pun ilmu yang ada kepada saya hanya sedikit. Dan tapi alhamdulillah berkat dengan bacaan ini saya sekurang-kurangnya boleh melontarkan kata-kata, dan apapun yang saya katakan sama ada benar atau tidak, Anda boleh saja mengkritik, tetapi kritik itu hendaklah secara berhima, dan kita sama-sama mendapatkan ilmu, walaupun saudara-saudara itu bukan orang sama politik. Kata Gandhi bahwa saya tidak mempunyai seorang musuh pun dalam dunia ini, yang ada hanyalah kawan untuk berdebat, untuk mempertahankan hujah. Jadi itu sebab saya tekankan bahwa hujah lawan hujah, bukan dengan makian, bukan dengan kutukan, hinaan. Jadi kita melihat kualiti di parlemen kita sejak dulu hingga sekarang, kita boleh saja menentukan siapa yang bijak berhujah dan siapa yang tidak bijak berhujah. Kadang-kadang hujah-hujah yang diangkat oleh yang berhormat kita ini adalah hujah-hujah yang layak hanya di jawatan kuasa peringkat kampung, dan bukan di parlemen yang bercakap soal ekonomi perkembangan di dunia, dan kemudian macam-macam hal yang kadang-kadang di luar pemikiran kita. Tetapi di dalam parlemen ini saya kira masih ada yang selalu tukang kacau, ataupun kadang-kadang lain yang disoal, seperti yang katakan, lain yang dijawab, dan mereka selalu mengganggu orang-orang yang bercakap yang benar. Dan kita lihat di sinilah sebenarnya pengalaman, ataupun kita boleh menilai sejauh mana pemimpin itu benar-benar bertugas untuk rakyat jelata. Dan inilah yang kita pikirkan, dan kita mau pemimpin-pemimpin yang betul-betul mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang boleh saja mengangkat seluruh rakyat. Karena saudara-saudara dan seluruh teman-teman harus paham bahwa politik ini kita gunakan untuk
beramal ataupun membantu rakyat. Dan dalam usia sekarang ini misalnya saya hanya beberapa tahun mungkin tidak ada, jadi kita gunakan keadaan yang ada ini selagi ada ada kehidupan, selagi itulah kita berusaha untuk mengumpul sebanyak mungkin pahala untuk kita bawa akhirat. Tetapi kalau hujah-hujah kita dengan makian, dengan fitnahan, dengan kutukan, itu akan menambah dosa kita. Dan jadi saudara-saudara, coba kita perhatikan soal integriti misalnya, bahwa indik rasuah di Malaysia di bawah kepimpinan PN jelas tangga 60 ketika itu, dan kemudian dari sejumlah 180 negara. Kemudian bila PS memerintah, indeks rasuah menjadi 51, dan ini bahwa mengatakan bahwa ini yang terbaik sejak 20 tahun lalu. Dan kemudian tahun 2020 dia meningkat kepada 57. Dan kita lihat bahwa rasuah ini adalah sesuatu yang cukup merosakkan negara. Dan negara Malaysia ini sebenarnya bila indeks sampai 60 dan rasuah ada di mana-mana, salah guna kuasa. Dan kita melihat bahwa ramai pemimpin-pemimpin itu untuk menjadi yang berhormat, dalam kepala mereka ialah untuk mendapatkan sebanyak mungkin harta untuk keluarga, suku sakat yang ada. Seperti di Sabah misalnya, bila mereka menjadi pemimpin, segala kekayaan balak, hutang habis mereka tebang, dan kemudian balak itu dijual, dan kemudian duit mereka disimpan di luar negara, dan kemudian kasus 46 kes dilupakan begitu saja, dan kemudian dihilangkan kes-kes rasuah ini. Dan kemudian di Yayasan Sabah dianugerahkan hampir 1 juta ekar tanah balak, kemudian uangnya entah kemana. Dan kemudian inilah sebenarnya yang berlaku di negara Sabah ini. Dan kemudian waktu warisan ada menyoal soal 800 lebih juta untuk dibawa ke mahkamah, tapi bila pemerintahan bertukar maka kes itu dilupakan saja. Bayangkan 800 lebih juta dan termasuk 34 kes, dan ini yang memudaratkan kerajaan Sabah. Dan itu sebab dulu kalau kita lihat di zaman Tun Mustafa, beasiswa begitu banyak dilakukan, diberikan untuk anak-anak Sabah menghantar pelajar-pelajar ke luar negeri. Tetapi sekarang agak berkurangan. Dan itu sebab bahwa pendidikan itu paling penting untuk rakyat Sabah, karena dengan pendidikan inilah maka kita dapat mengangkat masyarakat kita, negara kita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jepun, misalnya orang-orang Korea Selatan, ataupun di Finland misalnya, mereka mengutamakan pendidikan. Dan demikian juga orang-orang Cina, anak-anak mereka ajar ataupun mereka hantar anak-anak mereka belajar ke universitas. Tapi orang-orang kita kadang-kadang karena kemiskinan itulah menyebabkan ada di antara orang-orang kita yang misalnya di pedalaman makan pun susah, hidup susah. Kemudian mereka hanya belajar di sekolah rendah, kemudian tidak dapat melanjutkan ke sekolah peringkat yang tinggi sedikit ataupun universiti, karena keadaan kemiskinan kehidupan orang-orang Sabah itu. Dan itu sebab saya katakan bahwa kemiskinan Sabah sekarang ini hampir 19,75%, dan daerah Tungut 50%, kemudian Beluran, kemudian juga Kota Merudu dan Pitas 50%. Dan bayangkan kemiskinan tiga tempat ini yang dipimpin oleh orang-orang AMNO sejak bertahun-tahun, tapi kemiskinan 50%. Dan ini sebenarnya cukup memalukan. Dan apakah rakyat Sabah seluruhnya tidak memperdulikan hal ini? Dan ini yang selalu saya katakan, supaya kita memerhatikan keadaan ini, dan pemimpin-pemimpin yang diamanahkan oleh rakyat harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Tetapi sejak merdeka
hal-hal ini terus berlanjutan walaupun di dalam pilihan raya mereka berjanji untuk mempertahankan ME 63 ataupun memperjuangkan ataupun mengangkat rakyat Sabah keluar dari kemiskinan. Tetapi bila mereka duduk di kursi menteri sama ada di negeri atau di pusat, maka kemiskinan ini tidak mereka peduli, karena yang diutamakan ialah kursi yang mereka duduki itu, dan mereka rata-rata mencari kekayaan untuk membina istana, dan di halaman rumah mereka ada kereta-kereta yang mewah dipesan dari luar negeri. Nah, jadi saudara-saudara, ini di antara yang harus kita perhatikan. Nah, coba kita lihat bagaimana renovasi Sri Perdana yang diuar-uarkan selama ini 2-3 hari ini adalah kunonnya 30 juta, dan kemudian ini apa pandangan pemimpin-pemimpin sebelum ini. Dan kemudian kita lihat pula 30 juta kos ubah suai Sri Perdana dan macam-macam. Nah, jadi saudara-saudara yang saya muliakan, bahwa 38 juta, bayangkan negara kita di dalam keadaan rakyat kelaparan, di dalam rakyat kesusahan, orang-orang Sabah kadang-kadang hanya makan satu hari kehidupan mereka. Tapi saya cukup hormat orang-orang Sabah, walaupun mereka ini dalam keadaan hidup susah, tetapi mereka tidak memberontak, dan mereka di pedalaman walaupun hidup dalam kemiskinan, mereka sudah biasa hidup di hutan, makan ubi kayu dan ambil ikan di kali dan masuk ke hutan punya sayur. Jadi kemiskinan itu tidak terasakan oleh mereka. Tetapi sampai bila kita mau merubah keadaan hidup seperti ini di kalangan orang-orang kedasan yang termiskin di daerah, jadi apakah pemimpin-pemimpin ini harus membawa perubahan untuk mencapai kebahagiaan? Sekurang-kurangnya mereka merasa makan enaknya KFC, ataupun sekurang-kurangnya mereka bisa naik pesawat untuk terbang ke Kuala Lumpur atau ke Jakarta. Tapi sekarang ini kadang-kadang untuk ke Pekan pun agak susah mereka datang ke Pekan untuk membeli belah, dan kehidupan mereka hanya di pedalaman. Dan dari pedalaman pun untuk sampai ke kota, jalannya seperti jalan binatang pun yang tak mau lewat. Kita lihat bagaimana jalan dari Gundum ke Anam misalnya, ataupun di sekitar Paitan. Dan walaupun selama ini dijanjikan untuk dibina jalan seperti yang ada di Kuala Lumpur ataupun di Semenanjung, dari selatan utara ke Kedah ataupun di sebelah yang lain itu, jalan-jalan di sana cukup hebat, terbaik, dan yang menghairankan, Sabah ini diberikan anugerah yang terkaya sekali di Malaysia, tetapi rakyatnya termiskin. Sepatutnya kekayaan setahun kita dapat 137 bilion, bahwa duit ini kalau kita bangunkan Sabah, malah Sabah lebih hebat daripada Dubai. Dan ini kenyataannya. Tetapi sayang, negara kita yang luas begitu hebat, tetapi hanya diberikan 4 bilion atau 5 bilion setahun, maka kita tidak dapat membina Sabah ini seperti yang diinginkan oleh Parti Warisan. Walaupun 26 bulan memerintah, tapi mereka telah berjaya memberikan tanah kepada rakyat Sabah, dan kemudian membina sedikit-sedikit kilang minyak masak misalnya, ataupun tetapi kilang-kilang lain yang diutamakan, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Dan bandingkan 26 bulan dengan 30 tahun barisan memimpin, akhirnya rakyat Sabah menjadi termiskin. Dan ini kita lihat bagaimana untuk renovasi Sri Perdana memakan belanja 38,5 juta. Itu Rafidah Aziz kata mereka, bukan Sri Perdana itu yang penting, tapi yang penting ialah pemimpin yang duduk di dalam Sri Perdana itu, bahwa apakah mereka benar-benar memimpin untuk mengangkat
rakyat Sabah ataupun rakyat Malaysia ini, ataupun hanya untuk menyelamatkan tengkuk kepimpinan politik mereka supaya tidak goyah. Dan inilah masalah di Malaysia ini. Pemimpin bukan untuk memperjuangkan rakyat, dan berbeda dengan pemimpin yang ada di Singapura misalnya, ataupun di Korea Selatan, di Finland, di Switzerland, ataupun di negara-negara yang tidak melakukan korupsi. Dan itu sebab berulang kali saya katakan para sarjana barat, profesor barat mengatakan dia tidak nampak Islam di Malaysia, tapi dia nampak Islam di Switzerland, dia nampak Islam di Finland, dia nampak Islam di Korea Selatan, dia nampak Islam di Singapura, tetapi tidak ada Islam dia nampak di Malaysia. Karena orang-orang di Malaysia ini walaupun di television asyik bercakap soal Islam, Hawari, Islam, kepimpinan Islam, tetapi apa yang mereka lakukan sebenarnya mereka tidak memimpin berdasarkan Islam. Dan yang pasti bahwa cabutan judi 8 hingga diangkat menjadi 22 cabutan. Dan apakah ini negara Islam? Jadi saudara-saudara harus berpikir, dan apakah negara Islam ini sebenarnya memimpin, mereka mengutamakan unsur-unsur yang dibawa oleh Umar Al-Khattab misalnya, ataupun Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi saudara-saudara, kita 2-3 hari ini saya melihat, saya menyaksikan bahwa memang kita tahu bahwa UMNO di dalam pemilihan yang baru dulu tahun lalu, bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan PDIM. Dan kemudian 2-3 hari pula saya meneliti ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahwa mereka akan langgar UMNO, katanya dalam PRU akan datang. Dan kemudian di dalam keadaan ini kita melihat bahwa PAS agak terspeed, karena PAS sebelum ini telah mengumumkan akan bersama PBBN, akan bersama Perikatan, tapi UMNO akan menolak. Dan kita lihat bagaimana keadaan ini, dan bagaimana pula di Sabah keadaan ini, bagaimana orang-orang PBBN dan orang-orang UMNO misalnya. Dan di dalam 2-3 hari ini saya dengar kenyataan, saya melihat kenyataan Dr. Jeffrey Ketingan bahwa katanya dia akan sanggup bekerja sama dengan siapapun. Dan siapa yang dimaksudkan itu siapa? Kalau bukan selain warisan. Dan ini kita lihat di Melaka pun 2-3 hari ini sedang kicau bahwa ada 4 yang berhormat bakal meninggalkan kepimpinan yang ada sekarang ini. Dan di sana 4 orang meninggalkan kerajaan, maka kerajaan yang ada di sana akan jatuh. Dan saya mendengar mereka sudah tanda tangan PSD, cuma tunggu waktunya. Dan ini kemungkinan juga akan berlaku di mana-mana dalam negeri yang dulu diperintah oleh yang dirampas oleh kerajaan Perikatan Nasional. Dan di Sabah juga demikian, tapi warisan masih berkeadaan santai. Dan saya sudah menulis 2-3 hari bahwa kita tidak perlu bekerja sama dengan sesiapa. Yang paling penting kita usahakan ialah kita memperjuangkan hak-hak rakyat Sabah. Dan ini visi kita, bukan untuk jawatan mata-mata, tetapi kalau ada sesiapapun yang mau bekerja sama dan mengikut dasar-dasar yang diutarakan oleh warisan, kita akan menerima siapa saja. Karena dalam Islam, kalau ada orang yang mau bekerja sama dan berbuat baik kepada kita, kita sanggup menerima, dan bukan satu kesalahan. Misalnya sebagai contoh, Khalid Walid misalnya adalah dulu musuh Islam dan dia menentang Nabi Muhammad. Tetapi bila dia ditangkap dan ditawan, akhirnya dia melihat bagaimana kepimpinan Nabi Muhammad itu. Ketika dia ditawan, dia tidak digarik, dia tidak diapa-apakan, tapi dia makan bersama. Dan akhirnya Nabi Muhammad pilih dia sebagai pejuang Islam ataupun panglima tentara Islam ketika itu. Jadi kalau ada parti-parti lain mau bekerja sama dengan kita ataupun warisan, insya Allah kita akan terima. Yang paling penting, kata Datuk Safi, ialah apapun yang kita perjuangkan ialah semata-mata untuk kebaikan rakyat Malaysia, Sabah khususnya. Itu sebab
MOU yang ditandatangani oleh Anwar, kata Datuk Syafi, bukan tanda tangan yang penting, tetapi ialah persetujuan kalau sesuatu yang diusulkan terbaik untuk rakyat Malaysia. Saya kira Datuk Syafi kata bahwa dia akan sokong, karena apa saja yang dilakukan yang terbaik kita akan sokong, dan berbondong-bondonglah kita melakukan kebaikan. Jangan bersahabat untuk berbondong-bondong melakukan kejahatan, dan ini saya kira yang harus kita perhatikan. Nah, soal yang lain pula, kalau kita melihat bagaimana nasihat kepada pengkhianat bangsa tanah air dan kerbau dicucuk hidung, gambar seperti yang saya pamerkan itu. Dan kemudian kita lihat kata Dr. Jeffrey, laksanakan pengenalan Sabah buat orang-orang Sabah. Nah, jadi saudara-saudara, saya mengingatkan perjuangan Dr. Jeffrey, dan saya dalam PKR dulu bersama Dr. Jeffrey kahulu kahilir kimpen berucap dan berpidato kemana-mana pun bersama Dr. Jeffrey, dan saya kenal rapat dengan Dr. Jeffrey, dan dia mempunyai idea yang terbaik, dan usul yang dilontarkan ialah supaya orang-orang Sabah ini mempunyai asli, dan ini yang diusahakan oleh Dr. Jeffrey, dan dia sekarang di dalam Kerajaan Perikatan Nasional harus mengutamakan ini dan melaksanakan yang dijanjikan dan diperjuangkan oleh beliau ketika itu, termasuk ME 63 dulu, dan kemudian perkara 20. Walaupun perkara 20 itu sebenarnya sudah tidak relevan, karena perkara 20 dikaji oleh Barat, oleh England ataupun British, dan yang ada tinggal hanyalah ME 63, dan ini perjanjian antara bangsa yang tidak harus dikaji dan tidak harus ada jawatan kuasa, tapi terus dilaksanakan. Karena ini perjanjian antara Sabah, Sarawak, dan kemudian Singapura ketika itu, dan kemudian Malaya, dan ini sepatutnya tidak perlu ada jawatan kuasa dan tidak perlu diusul di parlemen, tetapi Kerajaan Malaysia harus laksanakan ME 63, karena ME 63 ini diusul, ataupun perkara 20 diusul oleh 4 parti dalam tahun 60-an ketika itu ke Britain ketika itu, dan kemudian akhirnya setelah dikaji yang hanya dilaksanakan dari segi undang-undang antara bangsa ialah ME 63, dan Kuala Lumpur atau Malaya tidak punya alasan apa-apa, dan mereka jangan coba-coba menipu rakyat Sabah, dan mereka di Kuala Lumpur harus melaksanakan ME 63. Kalau ada orang yang berkatakan bahwa ME 63 ini tidak relevan ataupun ada perjanjian baru, jelas orang seperti ini pengkhianat terhadap rakyat bangsa Sabah seluruhnya. Orang seperti ini harus kita pancung saja politik mereka dan tidak dibiarkan hidup dengan dunia politik yang ada sekarang ini. Karena tanpa kita menunaikan ME 63, negara kita Sabahan, orang-orang Sabah selalu dibuli oleh orang-orang Kuala Lumpur, dan segala kekayaan palapnya, minyaknya, gas, tembaga, dan segala macam sumber pelancongan 10 hampir 9 bilion setahun diangkut oleh Malaya, dan mereka gunakan untuk membina jalan raya dari selatan ke utara, dan sebenarnya bangunan Petronas 2 kembar dan kemudian jembatan 2 kembar. Tetapi apa yang dijanjikan untuk Sabah, jembatan Pulau, jembatan Lebuan misalnya, adalah omong kosong, dan kemudian jembatan disempurna, dan juga dijanjikan Sok menjadi sebuah bandar yang hebat. Tetapi apa yang dijanjikan bahwa rakyat Sabah dibuli oleh orang-orang di Kuala Lumpur, dan ini harusnya kita tidak terima, dan harus rakyat Sabah bersatu menentang penjahat dan perosak negara bangsa. Tetapi sayang bahwa
orang-orang Sabah sebagiannya ada buta mata, buta telinga, dan tidak melihat keadaan sebenarnya ini. Karena mereka ini bila setiap pilihan raya diberikan uang 100 atau 200 ringgit, dan mereka terus mengundi pemimpin parti dari Malaya. Dan itu sebab saya katakan bahwa orang-orang Sabah ataupun parti lokal yang ada di Sabah ini harus bersatu dan membuat satu kumpulan untuk menentang dan mengharapkan bahwa ME63 harus dilaksanakan, bukan lagi dibawa ke Kuala Lumpur. Karena sekian lama dalam tahun 1976 bahwa undang-undang dalam ME63 itu dirubul oleh Kuala Lumpur yang diketuai oleh Hussein On ketika itu, dan akta kita banyak yang dirubah. Sebabnya 161E itu sebenarnya menyatakan bahwa apa yang berlaku di dalam ME63 itu tidak boleh diubah, dipindah kesuka hati, dan ini harus dibawa ke peringkat British misalnya, dan bukan kuasa Kuala Lumpur untuk memindah undang-undang ini. Tetapi aneh bin ajaib, kita punya banyak peguam yang hebat-hebat, tetapi akhirnya mereka mengusulkan bahwa ada satu perjanjian baru yang bagaimana, sedangkan kita sudah mempunyai perjanjian ME63, tetapi kita lihat bagaimana jawatan kuasa demi jawatan kuasa dibentuk oleh Kuala Lumpur, tapi tidak pernah selesai ME63, dan setiap pilihan raya ataupun apa-apa saja bahwa ME63 menjadi senjata ampuh untuk memperbodohkan Sabah. Tetapi di bawah warisan ketika itu, walaupun PAS dan UMNO menolak usul ME63 di Parlimen, tetapi Datuk Syafi terus berusaha, dan akhirnya usaha 21 perkara itu dibincangkan di Kabinet Persekutuan yang dipengurusi oleh Tun Mahathir, dan kemudian 17 perkara diluluskan kecuali 4 perkara. Tetapi dalam masa 26 bulan kepimpinan Datuk Syafi dikacau oleh pemimpin Sabah yang pengkhianat, akhirnya 4 tidak dapat dilaksanakan, dan ada yang menjadi sudah diluluskan dan dilaksanakan, dan akhirnya kerajaan JRS mendapat hampir 1,5 bilion daripada cukai jualan minyak ataupun gas yang ada di Sabah itu. Tetapi mereka masih tidak memperkatakan bahwa ini adalah hasil perjuangan Datuk Syafi Abdal dalam warisan ketika itu. Dan bayangkan kalau kepimpinan Datuk Syafi ini sampai kepada 5 tahun, saya kira orang-orang Sabah kemudian yang hasil dengan sawitnya, kita akan punya banyak benda-benda ataupun kilang-kilang yang boleh diproses sawit ini untuk menjadi sabun misalnya, atau minyak makan, atau macam-macam daripada sumber sawit. Dan kemudian kita punya balak, dan itu sebab Datuk Syafi tahan ekspor balak keluar negara, sebab mereka mau gunakan balak ini misalnya kita bina kilang papan ataupun perabot dan kita jual keluar negara. Dan sekurang-kurang bila ada kilang di Sabah ini, maka ribuan pekerja akan dapat cari makan di kilang ini, dan kita punya 300.000 orang bekerja di Kuala Lumpur. Sekurang-kurangnya mereka itu balik ke Sabah dan kemudian boleh bekerja di kilang-kilang yang kita cipta ini nanti, dan kemudian pendapatan daripada kilang ini akan dapat memakmurkan rakyat Sabah. Dan ini visi Datuk Syafi Abdal. Dan demikian juga dalam bidang pertanian misalnya, bagaimana Datuk Syafi Abdal memberikan beribu-ribu hektar tanah kepada orang-orang kadazan lokal di Nabawan misalnya, di Teluk misalnya, di Sok misalnya, dan kemudian disanakan. Dan orang-orang Sabah ini sebenarnya tanah itu adalah
sesuatu yang paling penting buat mereka di kawasan-kawasan luar bandar ataupun di kampung-kampung, karena tanahlah tempat mereka bercucuk tanam buah-buahan misalnya, dan kemudian hasil-hasil ini digunakan dan kemudian dibeli oleh kerajaan dan kemudian dijual ke luar negara. Dan itu sebab Datuk Syafiq buat perjanjian dengan Asia supaya dapat mengangkat hasil Sabah ini, dan saya lihat kejayaan telah dilakukan. Tetapi sayang, dalam masa 26 bulan dan setelah tidak lagi dirampas ataupun diambil alih oleh kepimpinan JRS, sampai sekarang kita tidak melihat apa-apa kemajuan yang dilakukan oleh JRS, walaupun hampir 1 tahun lebih memerintah, tetapi tidak nampak apa-apa yang dilakukan. Malah pakul makanan pun tidak mereka berikan, dan ini masalah yang harus kita perhatikan. Nah, jadi saudara-saudara, saya mengajak kembali, dan kemudian kerajaan Sabah, pimpinan JRS tidak terkesan dengan pembubaran parlemen. Memang pembubaran parlemen itu hanya untuk memilih wakil rakyat yang hampir 222 dan tidak melebatkan di peringkat negeri. Dan kemudian kita lihat pula soal belia kita ataupun usia anak 18 tahun. Dan saya siang tadi membaca kenyataan SPR bahwa katanya usia 18 tahun hampir 5,8 juta yang usianya 18 tahun boleh mengundi secara langsung nanti. Dan itu sebab belia-belia yang berusia 18 tahun, sila perhatikan bahwa SPR melalui laman sosial pastikan mereka ada mengundi di suatu tempat yang ditentukan. Dan peluang ini adalah peluang kecemasan, peluang keemasan bagi mereka. Dan saya kira ini di dalam kepimpinan yang lalu bahwa waris PS memang mengutarakan hal ini, tetapi Perikatan Nasional tidak mengusulkan benda ini. Dan kemudian karena mereka takut bahwa kalaulah 5,8 juta ini di sekitar 18 tahun boleh mengundi, dan kita lihat bagaimana 5,8 juta ini usia 18 tahun sekarang ini pengangguran kian melimpah, dan lulusan universitas hampir 1 juta yang tidak punya pekerjaan, dan kemudian yang belia-belia ini pun tidak punya pekerjaan. Jadi bagaimana keadaan ini? Dan ini paling pian takuti kalau ini mengundi dan tidak menjebelahi kepada mereka, karena mereka tahu pemuda-pemuda ini umur 18 tahun ini sudah tahu bagaimana kepimpinan Barisan Nasional, bagaimana kepimpinan Perikatan Nasional, bagaimana pemimpin-pemimpin dulu cara mereka memimpin, habis duit negara, korupsi, one MDB dan segala macam. Dan mereka sudah tahu. Dan rakyat yang berusia 18 tahun ini yang mereka pikirkan ialah bila dewasa mereka kawin, mereka perlu pendidikan, mereka perlu rumah, mereka beranak pinak. Tetapi kalau tidak ada jaminan untuk masa depan mereka, saya percaya mereka akan menolak Perikatan Nasional. Dan ini sebenarnya yang mereka takuti, karena kita mau kepimpinan yang ada sekarang ini adalah belia-belia ataupun yang 18 tahun ini akan menjadi pemimpin-pemimpin untuk menguasai negara ini. Dan kita tidak mau lagi pemimpin-pemimpin yang sudah tua bangka ini memimpin Malaysia, dan kita mau perubahan. Kalau ini terus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang sudah tidak mempunyai apa-apa kepentingan dan tidak dapat mengangkat negara Malaysia, malah negara Malaysia ini bukan semakin membaik tapi semakin memburuk dan ekonomi kita hancur, kata Dunga. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam keadaan sekarang ini kita mau pemimpin-pemimpin yang dapat membawa pembaharuan dalam kerajaan Malaysia, dan kita tidak mau ketinggalan, karena sekarang ini bila PN memerintah bahwa Malaysia tertinggal oleh Myanmar, tertinggal oleh Vietnam, tertinggal oleh
Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia sekarang ini ekonomi mereka memuncak. Bila PN memerintah, segala syarikat-syarikat mewah, mega terus berlarian dari Malaysia dan tidak mau lagi datang. Malah syarikat-syarikat yang baru pun tidak dapat dan tidak datang ke Malaysia, dan kata walaupun duta Haji Adi sebagai duta Timur Tengah, tetapi dia gagal membawa ekonomi ataupun pelabur dari luar negara ke Malaysia. Dan gaji mereka beratus ribu sebulan, dan mereka hanya makan gaji buta. Dan itu sebab mereka luluskan judi daripada 8 cabutan hingga menjadi 22 cabutan supaya kuningnya untuk menambahkan ekonomi negara. Mereka menggelarkan mereka adalah pejuang Islam, tetapi judi pula diluluskan. Dan ada di antara mereka mengatakan bahwa ini untuk menambah ekonomi negara Malaysia. Jadi bagaimana kita mengharapkan seorang pemimpin di kalangan PAS, walaupun diberikan 400 juta untuk Kelantan, untuk mungkin pembaikan air bersih di Kelantan, tetapi mereka gunakan 400 juta untuk membeli Mercedes untuk SO mereka. Dan inilah bila Tuhan memberikan kuasa kepada mereka yang dulu kunungnya memperjuangkan Islam, memperjuangkan keadilan, kemudian suarakan hudud misalnya, tetapi hudud sekarang ini tidak lagi menjadi hudud. Yang ada dalam kepala mereka ialah meraih sebanyak mungkin uang untuk masa depan mereka. Bagaimana orang pemimpin Islam seperti ini boleh dianggap sebagai contoh untuk mengangkat Islam itu sendiri, sedangkan mereka memperlihatkan contoh yang tidak baik kepada orang bukan Islam. Dan ini akhirnya kita diketawakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Jadi saudara-saudara yang saya muliakan, dan terakhir, dalam 2-3 hari saya mendengar ada kudunya mau meninggalkan sebuah parti itu dengan alasan yang pelbagai. Dan warisan terbuka, hati-hati buat keputusan. Burung terbang dipipiskan lada, ayam terlepas tangan berbau tai. Nyesal tak guna, jangan ikut terjun, yang ada jawatan kelak sendiri berputih mati. Jadi saudara-saudara, hari ini saya menerima berita yang cukup tidak menyenangkan. Sebenarnya apa perjuangan kita? Saya melihat pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah ini, saya perhatikan sebenarnya. Saya perhatikan wajah mereka, cara mereka bercakap. Ada pemimpin-pemimpin kita bila dia sudah menjadi menteri, sombongnya bukan main. Tetapi ketika belum menjadi menteri, belum menjadi pemimpin, baiknya bukan main. Tetapi bila mereka sudah duduk sebagai menteri, muka mereka satu macam. Mereka berkuasa kononnya. Jadi ini perangai-perangai yang tidak mencontohi apa yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab ataupun Sayyidina Abu Bakar. Jadi pemimpin-pemimpin seperti ini sepatutnya tidak diangkat. Dan kemudian katanya ada pula yang mau meninggalkan parti, mereka bawa pula orang-orang mereka. Jadi yang di bawah ini jangan mudah terpengaruh. Yang berhormat ini punya nama. Kalau mereka tinggalkan parti pun, ataupun mereka tidak digunai oleh orang lain nanti, kemudian yang di belakangnya ini jangan ikut palui, kata orang berumur. Jadi kita harus berpikir, jangan sampai nanti menyesal tak guna. Kemudian ayam terlepas tangan bau tai. Jadi kita mempunyai pikiran. Itu sebab saya katakan bahwa bila kita berpolitik, lupakan dulu untuk mencari kekayaan. Kalau mau mencari kekayaan, terjun ke dalam niaga, bukan politik. Politik ini ialah untuk mengurus negara, siasah. Nabi kata siasah, mengurus negara. Yang kita utamakan ialah kepentingan rakyat. Sekarang Sabah hidup dalam kemiskinan.
rakyat Sabah miskin. Mereka perlukan pembelaan, kepimpinan yang terbaik. Tetapi pemimpin-pemimpin yang ada ini, kalau dulu menjadi menteri, kemudian mereka tidak tahan menerima susah, pahit, maut. Jangan campur politik. Dalam politik ini harus yakin, harus tabah, dan harus siap menghadapi apapun yang melanggar kita. Tapi kalau sekadar tak makan sesuap nasi dan kemudian terus meninggalkan parti, alasan pula konon tak sesuai, ini alasan tak logik masuk akal. Tetapi yang saya tahu bahwa ada pemimpin-pemimpin ini di dalam kerajaan, dia cipta tungtai korupsi misalnya. Jadi bila dia menjadi pemimpin, kemudian menjadi pembangkang, dia diugut oleh SPRN. Karena tungtai itu ada. Dan akhirnya mereka terpaksa meninggalkan parti. Dan itu sebab sebagai pemimpin, jangan coba-coba mendekati korupsi. Kalau kamu mendekati korupsi, bukan saja kamu tidak selamat di dunia, kamu juga tidak selamat di akhirat. Harta yang kamu makan untuk anak bini mengalir ke darah anak bini kamu, dan kehidupan kamu tidak berkat karena rasuah. Dan itu sebab saya tentang rasuah ini. Kalau menjadi pemimpin, pilih pemimpin yang terbaik. Misalnya pemimpin seperti pemimpin Perdana Menteri Uruguay. Walaupun dia menjadi presiden ataupun Perdana Menteri, tapi gajinya 90% diberikan kepada rakyat. Tapi kadang-kadang dia naik basikal dengan kereta yang bertahun-tahun. Dan demikian Jokowi misalnya. Dia ke Malaysia hanya naik pesawat ASEAN. Jadi ini contoh yang terbaik. Tetapi kalau untuk yang berhormat, mau jadi calon yang berhormat, dan kemudian mau jadi menteri, dan mau berlagak sebagai orang kaya, bagus jangan jadi pemimpin. Pemimpin seperti ini pengkhianat negara bangsa. Itulah sebabnya kesan tabiat mereka ini, sikap mereka ini tidak tulus, tidak jujur, bukan namanya manusia. Akhirnya negara Malaysia dalam keadaan rusak binasa. Kita mau pemimpin yang ikhlas berjuang karena demi negara bangsa, karena Allah, karena amal soleh yang harus dilakukan. Saya percaya pemimpin-pemimpin yang ikhlas, hidupnya akan tenang di dunia dan di akhirat. Kamu yang rasuah, ingat, ketika kamu mati nanti disumbat ke lubang kubur, dan kubur itu akan menyiksa kamu, dan kamu sebagai pemimpin akan ditanya oleh mungkar nangkir apa yang telah kamu lakukan selama kamu jadi pemimpin. Dan mereka yang makan hak orang lain, anak-anak yatim, orang-orang daif, orang-orang susah, kamu biarkan, nescaya hidup kamu tidak selamat. Jadi apa yang saya harapkan? Mereka yang diamanahkan oleh rakyat dan dipilih menjadi pemimpin harus jujur dan bukan melompat seperti katak. Dan memang di Sabah ini terkenal dengan katak-kataknya. Jadi pemimpin-pemimpin seperti ini harus kita tolak dan jangan angkat menjadi pemimpin. Jadi rakyat Sabah kalau mau maju makmur seperti Dubai misalnya, karena 137 bilion itu setahun, kita boleh membina apa saja Sabah ini untuk menjadi sebuah negara yang hebat di dunia. Malah kita boleh mengalahkan negara Turki yang dibina dalam masa 10 tahun menjadi sebuah negara yang hebat. Tapi sayang, pemimpin-pemimpin kita yang korupsi
laknat dan pengkhianat. Akhirnya negara kita menjadi yang termundur sekali. Sedangkan Singapura yang tidak punya hasil apa-apa, tidak ada bala, tidak ada tenaga, tidak ada timah, tidak ada macam-macam. Tetapi Singapura juga pengeluar beras yang terbanyak. Walaupun di Singapura tidak ada sawah, tetapi orang-orang mereka dengan menggunakan otak mereka menggunakan di luar negara. Akhirnya mereka mengeluarkan beras yang banyak untuk rakyat mereka. Tapi Sabah ini, Malaysia ini tanah begitu luas, tetapi tanah dirampok, dicuri oleh pemimpin-pemimpin yang dulu. Dan kemudian di Semenanjung Tanah Melayu, tanah untuk orang Malaysia lokal dulu 5 juta hektar, sekarang tinggal 1,5 juta hektar tanah untuk orang-orang Melayu. Dan demikian juga di Sabah. Tidak heran, nasiblah Datuk Syafiee sudah tahu membaca isu ini. Kemudian bila dia memerintah, dan saya katakan Datuk Syafiee berikan tanah ini kepada rakyat Sabah sebelum orang-orang lain bakal menerima pemimpin dan bakal merampok segala harta Sabah. Dan akhirnya orang-orang Sabah kelangan dusun merempat di tempat lain karena tidak punya tanah, karena tanah sudah dimiliki oleh orang lain. Alhamdulillah 26 bulan beribu-ribu orang dapat tanah. Dan kemudian tanah itu pula usia 999 tahun diberikan kepada mereka. Seorang dapat 15 ekor tanah. Dan ini yang diusahakan. Datuk Syafiee bilang, walaupun mereka tidak mengundi kita, tetapi kita sudah menjalankan amanah itu untuk rakyat Sabah. Terserahlah kepada rakyat Sabah menilai sekarang ini. Dan rakyat Sabah harus membuka mata mereka. Kita lihat sekarang ini di perjuangan CRS, apa yang telah dilakukan oleh CRS selama ini kepada orang-orang Kelantan, orang-orang dusun. Waktu dulu dalam pilihan raya, orang-orang Semenanjung datang berbondong-bondong mengujuk pengundi-pengundi untuk mengundi JRS. Tetapi bila rakyat Sabah dilanda banjir, bala, kemudian bantuan hanya 21 juta, sedangkan di Kedah 80 juta. Pendapatan Kedah hanya 4 bilion, Sabah 137 bilion. Tetapi yang kita dapatkan hanya 21 juta bantuan banjir. Apakah ini adil? Jadi rakyat Sabah harus buka mata, buka telinga, bukan hanya jadi pengangguk. Inilah kebutuhan bangsa kita. Tetapi bila kita berbicara soal kebenaran, maka mereka kutuk hina kita sebagai orang gila. Tugas kita ialah memberikan penerangan, memberikan penjelasan. Kemudian terserah kepada rakyat Sabah yang 3 juta lebih. Dalam pilihan raya akan datang, maka ini kita serahkan kepada rakyat. Tugas kita ialah memberikan penerangan, memberikan pengajaran kepada yang berhormat ini supaya sadar dan insaf bahwa kita harus perjuangkan ME 63 menjadi realita, bukan dengan perjanjian yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.